Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 31, Berburu. Wajah biksu laki-laki berkerut dalam kepanikan, matanya melebar ketakutan saat dia mencoba melompat menjauh dari ancaman yang menakutkan. Namun, dengan keheranan, tubuhnya terjebak oleh beberapa akar yang muncul tiba-tiba, menjebaknya di bawah pohon yang menjulang tinggi. Dia menoleh ke belakang, jantungnya berdebar kencang, dan melihat seorang sarjana muda yang mengenakan pakaian putih berlengan panjang. Sarjana itu duduk di ranting dengan sikap acuh tak acuh, tangan terlipat di belakang punggungnya, dan senyum yang mengganggu di wajahnya yang membuat bulu kuduk biksu itu berdiri. Menyerah dengan sukarela akan menjadi yang terbaik bagi Anda. Hemat diri Anda dari masalah yang tidak perlu dan nyawa Anda, kata sarjana berpakaian putih dengan nada menggigit. Senyumnya memudar, dan dengan sekali ayunan kipas lipat di tangannya, kekuatan yang kuat muncul. Biksu laki-laki jatuh dari pohon seperti layang-layang yang rusak, jatuh ke tanah dengan bunyi yang menggelegar, menimbulkan awan debu yang mengaburkan penglihatannya. Meskipun dalam keadaan bingung, dia dapat melihat seorang wanita berpakaian merah, sosoknya yang memikat mendekatinya dengan anggun. Di mana yang lainnya? Wanita berpakaian merah itu menuntut dengan dingin, menginjak kakinya ke dada biksu tersebut. Jangan bunuh saya. Saya akan memberikan energi abadi kepada Anda, pintaku biksu laki-laki dengan ketakutan. Dia bisa bertahan kehilangan energi abadinya, tetapi mati di sini akan memberikan kerusakan berat pada jiwanya, memerlukan pemulihan yang panjang yang sangat dia takuti. Saya sudah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda memilih untuk menyia-nyiakannya. Energi abadi Anda tidak berguna bagi saya sekarang, kata sarjana berpakaian putih dengan wajah dingin. Dengan sekali ayunan kipasnya, kekuatan transparan muncul, memotong tenggorokan biksu tersebut. Ci! Darah memancar dari lehernya seperti gejala yang tak terbendung. Sarjana berpakaian putih dan wanita berpakaian merah itu telah menghilang ke dalam hutan sementara biksu laki-laki itu larut dalam ketiadaan, lenyap dari pengadilan surgawi. Plakat giok di sisinya, yang sebelumnya tercatat, merah, 3.000. Sekarang berkurang menjadi 2.500, dan hijau 500, telah dihapus bersih. Ada dua cara untuk mendapatkan energi abadi. Salah satunya adalah dengan mengeliminasi lawan, secara otomatis mentransfer energi abadi mereka ke kartu giok pemburu, yang lainnya melibatkan menempatkan kartu giok lawan di atas kartu giok sendiri, menyedot energi abadi mereka. Aturan ini menghilangkan segala gagasan biksu yang mencoba menyembunyikan tanda giok mereka. Mereka percaya bahwa melarikan diri dan menjaga jarak dari tempat ini adalah yang utama. Tetapi ada satu orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Chen Fan mengikuti sungai dengan tekun, menghadapi banyak monster di sepanjang jalan, tetapi dia terus maju tanpa henti. Saat suara air yang deras semakin keras, dia mempercepat langkahnya lebih jauh lagi. Dia melanjutkan perjalanannya tanpa kenal lelah sampai deru gemuruh mengisi telinganya. Di ujung sungai, sebuah tirai air raksasa dan megah jatuh dari ketinggian besar ke dalam danau, menciptakan pertunjukan semburan air yang spektakuler, ombak menjulang, kabut terbang, dan awan berputar-putar. Itu adalah sebuah air terjun kolosal. Chen Fan mengibaskan pedang panjangnya, menghasilkan suara logam yang tajam yang segera tenggelam oleh kebisingan deru air terjun. Dengan langkah tegas, ia melompat ke permukaan sungai yang deras. Tepuk! Langkah-langkahnya hampir tidak mengganggu permukaan air, mengirim riak-riak kecil melebar. Chen Fan bergerak seolah-olah sungai itu adalah tanah yang padat, langkahnya berdentum irama. Tiba-tiba, sosoknya kabur menjadi bayangan cepat, menciptakan jejak percikan saat ia melaju ke arah air terjun yang perkasa. Zoom! Dengan keras, ia mengepakkan kakinya, menyebabkan gelombang menjulang dari permukaan sungai. Sosoknya melesat seperti peluru meriam, menuju langsung ke tirai air yang kuat dan deras. Wos! Saat ia mendekati, cahaya pedang yang cerah dan mempesona meledak. Di tengah suara deras air yang mengalir,
Serangan pedang yang cepat memotong kekacauan, dengan keras bertabrakan dengan tirai air. Sebuah lubang bulat besar terkoyak di udara dalam tirai air yang hebat, menyerupai mulut yang terbuka lebar. Sosok Chen Fan bertabrakan langsung dengannya. Splash! Air bergegas masuk, hampir seketika mengisi lubang besar itu dan menelan Chen Fan. Dengan mendarat yang mantap, Chen Fan mendapati dirinya berada dalam sebuah rongga kecil yang tersembunyi di belakang air terjun. Ruang itu membawa dingin yang samar. Setelah melangkah beberapa langkah, dia segera duduk bersila, memegang inti iblis di tangannya. Dia mengaktifkan seni pedang surgawi yang ada dalam tubuhnya, menutup mata, dan memasuki keadaan meditasi yang dalam. Inti iblis memancarkan aura biru samar, dan gelombang energi besar mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, plakat giok di sisinya bersinar samar, dan angka merah 2500 turun menjadi 2000. 1 hari telah berlalu. Di dalam hutan yang dalam, 2 pria pada tingkat ke-7 latihan Qi membersihkan pedang panjang mereka. Pandangan mereka tertuju pada biksu botak yang tergeletak tak bergerak di lantai hutan, dan mereka tak bisa menahan gelengan kepala. Nampaknya kultivasi mereka kurang. Hanya mencapai tingkat ke-7 latihan Qi. Mengingat hal ini, kita mungkin memang telah mengumpulkan semua 3000 unit Qi abadi, ujar salah satunya. Dalam hal itu, kita tak boleh membunuh mereka. Kita harus menangkap mereka hidup-hidup, mengumpulkan mereka, dan menghilangkan mereka sekaligus. Jika tidak, jika kita mengumpulkan lebih dari 1500 unit energi abadi, mereka akan diusir secara paksa, pria lainnya setuju. Benar, itu adalah tindakan paling bijak. Saya yakin senior Brother Wang akan setuju. Hehe. Pria pertama tersenyum sinis. Jia. Tertawalah mereka yang menyeramkan bergema di hutan saat mereka menghilang ke arah lain. Di sebelah utara hutan, tersembunyi dalam rongga pohon, 2 dari mereka bertemu akhir mereka dengan cepat. HMPH, kemungkinan besar kultivator tingkat ke-4 latihan Qi hanyalah seorang lemah, kata wanita berpakaian hijau itu bergumam di dalam rongga pohon yang tersembunyi. Dia memeriksa kartu giok di tangannya dengan mendesah merendahkan. Boom! Suara yang terdengar gemetar tiba-tiba bergema di atas kepalanya, diikuti oleh suara berderit saat sinar intens menembus rongga pohon dari atas hingga bawah. Setelah suara, "Pak," yang terakhir terdengar. Wanita berpakaian hijau itu berubah pucat. Seluruh pohon raksasa itu terbelah secara horizontal, roboh ke tanah. Sayatan itu hanya 2 cm dari kepalanya. "Oh, itu sangat dekat," seru suara laki-laki dengan sedikit penyesalan. "Haha, Liu Shan, kamu kalah. 500 unit energi abadi ada di tanganku. Aku sudah bilang kamu tak akan mampu memenggal kepalanya." Suara lainnya ikut serta, penuh dengan rasa senang atas kegagalan orang lain. "Ini tidak dihitung, Li Tang. Kita harus memikirkannya ulang. Biarkan dia mencari rongga pohon lain, dan berikan satu kesempatan lagi padaku," protes Liu Shan, menggelengkan tangan dan menolak mengakuinya. "Pergilah. Aku tahu kamu tidak akan menghormati taruhan itu." Li Tang memarahi dengan marah. Sementara itu, wanita berpakaian hijau duduk dengan mata terbelalak di dalam rongga pohonnya yang terbuka, gemetar sedikit. Kedua pria di depannya berada pada tingkat ke-7 latihan Qi, dan dia tahu dia tak berdaya untuk melawan. Meskipun dia mengerti bahwa kematian di sini bukan berarti kematian sejati, situasi ini membuatnya takut, menyebabkan gemetar yang tak terkendali. Kamu cukup cantik, dan kamu memiliki tubuh yang indah." Liu Shan memandang wanita berpakaian hijau dengan mata licik, kilasan nafsu melintas di matanya. "Terlalu asyik dengan nafsu, berhati-hatilah agar tidak menyimpang dari jalan kultivasi," balas Li Tang, menggelengkan kepala dengan jijik. Hidup tanpa hasrat tidak cocok bagiku. Aku mengkultivasi keabadian untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan menikmati semua keindahan yang ada di dunia ini, termasuk keindahan wanita, jawab Liu Shan, matanya terpaku pada bentuk menawan wanita tersebut. "Jangan lupakan bahwa senior Brother Wang juga ada di sini. Sekarang bahwa kita telah mengumpulkan 4000 unit Qi abadi, orang-orang ini dapat dianggap tak berguna. Dengan senior Brother Wang hadir, dia tidak akan terbatas pada menyelesaikan tugas. Untuk berjaga-jaga, mari bawa dia bersama kita terlebih dahulu. Kita punya banyak waktu untuk memutuskan apa yang akan kita lakukan selanjutnya," Li Tang mengusulkan dengan tenang.
Benar, hampir saja aku lupa tentang itu. Mari kita bawa dia bersama kita dan pikirkan rencana selanjutnya. Liu Shan setuju, mengangguk cepat. Lalu dia meraih pakaian wanita berpakaian hijau dengan satu tangan, siap untuk membawanya pergi. Ketika kedua pria tersebut tiba kembali ke lokasi asal mereka sambil membawa wanita berpakaian hijau yang mereka ikat, mereka menemukan bahwa sarjana berpakaian putih dan yang lainnya sudah menunggu. Di dekatnya, dua orang tergeletak di tanah, satu pria dan satu wanita. Pria itu tampak berada di tingkat ke-6 latihan Qi, sementara wanita itu, dengan kecantikannya yang mencolok dan kemeja kuningnya, telah mencapai tingkat ke-7 latihan Qi. Liu Shan tak bisa menahan diri untuk melihat dari jauh kepada wanita berpakaian kuning yang terikat dan terbaring di tanah. Kecantikannya jauh melebihi wanita berpakaian hijau yang dia tahan, membuatnya tampak seperti seorang peri. Untungnya, kehadiran sarjana berpakaian putih yang berdiri di samping wanita berpakaian kuning membawa Liu Shan kembali ke kenyataan, dan dia mempercepat langkahnya menuju kelompok tersebut. Melihat keduanya kembali, sarjana berpakaian putih tersenyum lebih lebar lagi. Seperti yang diharapkan, kamu tidak mengecewakan, katanya. Namun, senyumnya sedikit memudar saat dia melanjutkan. Dia melihat wanita berpakaian kuning dan biksu laki-laki di tanah, dahinya berkerut. Masih ada satu orang yang hilang. Bukankah kalian seharusnya bertemu dengan seorang praktisi latihan Qi tingkat ke-4? Apakah kamu berhasil membunuhnya? Dia mengarahkan pertanyaan ini kepada kedua orang baru, Liu Shan dan Li Tang. Keempatnya terkejut oleh pertanyaan yang tak terduga ini. Bagaimana mungkin ada seorang praktisi latihan Qi tingkat ke-4 di tempat ini? Hampir bersamaan, mereka menggelengkan kepala dan menjawab. Kami membunuh seorang biksu botak di tingkat ke-7 latihan Qi, dan kami menangkap anak ini di bagian lain hutan. Kami hanya menemukan wanita ini, tambah Liu Shan dan Li Tang sambil mendorong wanita berpakaian hijau ke tanah, menempatkannya berdampingan dengan wanita berpakaian kuning. Sarjana berpakaian putih mengerutkan kening saat dia mendengar disebutnya, Cuan. Setelah beberapa saat merenung, dia melepaskan ketegangan, senyum terbentuk di bibirnya. Bagaimana menarik? Praktisi latihan Qi tingkat ke-4 berhasil lolos dari perhatian kita. Wanita berpakaian kuning dan wanita berpakaian hijau yang terbaring di tanah terkejut mendengar kata-kata ini. Mereka telah menganggap salah satu dari dua individu yang telah meninggal harus menjadi Chen Fan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa keduanya, yang begitu percaya diri, akan ditemukan dalam waktu 2 hari. Kesadaran itu menghantam mereka dengan keras. Wanita berpakaian kuning bahkan tersenyum pahit. Dia percaya bahwa meskipun Chen Fan terampil dalam ilmu pedang, dia tak akan berdaya melawan sekelompok biksu tingkat ke-7 latihan Qi. Sedangkan dia sendiri, dia bersembunyi di dalam gua yang tidak mencolok. Namun, dia ditemukan oleh sarjana berpakaian putih dan wanita berpakaian merah keesokan harinya. Dia telah berjuang dengan keras, melawan wanita berpakaian merah, namun, untuk kejutannya, sarjana berpakaian putih juga ikut campur. Setelah beberapa kali pertukaran serangan, dia ditangkap dan dibawa ke sini. Sudah selesai. Mereka berencana untuk mengklaim semua energi abadi kita, dan anak itu di tingkat ke-4 latihan Qi akan ditemukan lebih awal atau lebih lambat, keluh biksu laki-laki di tanah, suaranya penuh dengan kekecewaan. Dia mengarahkan kata-katanya kepada wanita berpakaian kuning. Mendengar kata-katanya, kilatan harapan muncul di mata wanita berpakaian kuning saat dia mengingat aksi Chen Fan yang membunuh serigala tunggal pada hari sebelumnya. Wanita berpakaian hijau mengenakan ekspresi kosong. Dia belum pernah mengalami kematian sebelumnya. Sebagai anggota bangsanya yang bangga, dia telah mencapai titik ini, hanya untuk menemukan hari ini seberapa menakutkannya kematian sebenarnya. Yang membuatnya merasa konyol adalah bahwa praktisi latihan Qi tingkat ke-4 yang mereka anggap remeh belum ditemukan. Dari mana asal 500 unit energi abadi itu, sehingga praktisi latihan Qi tingkat ke-4 bisa berpartisipasi dalam putaran kedua dan lulus? Mungkinkah dia jatuh korban monster? Tanya Liu Shan, bingung. Begitu kalian mendapatkan 500 unit energi abadi pada tingkat ke-4 latihan Qi, itu diharapkan, komentar sarjana berpakaian putih dengan nada meremehkan. Hanya tingkat ke-4 latihan Qi yang biasa. Dia mungkin hanya seorang pemuda yang tak sabar mencoba menembus tahap kedua. Kamu hanyalah seorang pemuda yang gegabah. Mungkin dia sudah berakhir dalam rahang monster. Li Tang, kamu dan yang lainnya harus mencari lagi.
Jika kita menemukan orang, kita menemukan kartu giok. Setelah ucapannya, sarjana berpakaian putih melemparkan pandangan acuh pada Litang dan kawannya, setengah menutup matanya, dan melanjutkan, aku berharap ada mangsa yang lebih pintar. Sayangnya, jika kamu hanya pada tingkat keempat latihan Ki, cukup membosankan. Dengan begitu, dia berjalan di bawah pohon yang tinggi, duduk di tanah dengan pakaian putihnya, dan mulai meditasi dengan mata tertutup. Wanita berpakaian merah duduk di sampingnya, memegang beberapa talisman di tangannya. Pandangannya tetap dingin sambil menjaga tiga wanita berpakaian kuning dengan cermat. Jika wanita berpakaian kuning dan rekan-rekannya mencoba sesuatu, talisman-talisman itu akan segera diterapkan. Dia yakin bahwa dengan sarjana berpakaian putih yang menjaga daerah itu, orang-orang ini tidak akan berani mencoba sesuatu yang tidak pantas. Keempat anggota kelompok Litang bertukar pandang, lalu dibagi menjadi dua tim seperti yang diinstruksikan sebelumnya dan menjelajahi hutan lebih dalam. Sementara itu, di lantai hutan, biksu laki-laki yang tergeletak di samping wanita berpakaian kuning memeriksa sarjana berpakaian putih untuk sementara waktu sebelum berbicara dengan suara serius. Pria ini muda, tapi kultivasinya mencapai tingkat ke-8 latihan Ki. Tanpa terpengaruh oleh kematian yang akan segera dialaminya, dia tampaknya adalah seorang individu berpengalaman yang telah mengalami banyak ujian yang gagal, tidak lagi merasa takut akan kematian di dunia surgawi ini. Dan itu belum semuanya, kipas lipat yang dia pegang tampaknya merupakan senjata spiritual. Saya dikalahkan olehnya hanya dalam 4 kali pertukaran, tambah wanita berpakaian kuning, menggelengkan kepala sedikit. Dia mengingat pertarungannya dengan sarjana berpakaian putih, matanya masih memancarkan ketakutan. Di dunia kultivasi keabadian dan di dalam pengadilan surgawi, praktisi tahu paling kuat, selain dari mantra yang mereka pelajari setelah tahap pembentukan fondasi, sangat mengandalkan senjata magis yang kuat. Namun, senjata magis tidak tersedia dengan mudah bagi biksu biasa. Dalam hal material, kompleksitas produksi, dan kekuatan, mereka diklasifikasikan dalam urutan menurun sebagai berikut: harta rohani, senjata magis, senjata spiritual, dan senjata ilahi. Sebagian besar senjata spiritual ada di tangan beberapa biksu tingkat Ki training dan pembangunan fondasi terpilih. Bahkan jika seorang biksu tingkat Ki training memperoleh senjata spiritual melalui keberuntungan semata, mereka jarang menggunakannya, karena senjata ini menghabiskan sejumlah besar energi spiritual. Penggunaan senjata spiritual oleh sarjana berpakaian putih dalam beberapa kali pertukaran berturut-turut dengan kultivasi tingkat ke-8 latihan Ki menunjukkan kekuatan luar biasa dari Ki sejati yang dimilikinya. Pada saat ini, Chen Fen, yang telah bermeditasi bersila di belakang air terjun, tiba-tiba membuka matanya. Angin energetik menyelimuti dirinya, menyebabkan sekitarnya gemetar dan mengacaukan debu-debu yang berterbangan. Inti iblis di tangannya telah berubah menjadi abu. Meskipun tubuh ini belum menjalani perawatan pil peremajaan sumsum dan lebih lemah dalam pemurnian inti iblis dibandingkan dengan tubuhnya di dunia manusia, ia telah sepenuhnya menyerap energi besar dalam inti iblis selama semalam. Kultivasinya telah melonjak ke puncak tingkat ke-5 latihan Ki, dengan tanda-tanda akan mencapai tingkat ke-6. Untungnya, energi spiritual pengadilan surgawi sangat padat. Setelah melihat hitungan energi abadi di kartu gioknya, ia kembali menutup mata dan kembali ke keadaan kultivasinya. Sementara itu, Litang dan Liusan terus berduet, mendekati arah hulu sungai dalam pencarian sungai. Tujuan mereka adalah air terjun tempat Chen Fen berada. Dengan kultivasi tingkat ke-7 latihan Ki mereka bergerak dengan cepat. Tidak lama kemudian, mereka berdiri di depan air terjun yang megah dengan rasa bingung. Ini sungguh luar biasa. Kami sudah mencari dengan teliti dan tak bisa menemukan anak itu dimanapun. Dia tidak mungkin bersembunyi di air terjun ini, komentar Liusan, dengan nada bercanda sedikit. Coba sembunyi di sana, dan tanganmu mungkin akan terbawa arus sampai merah padam, jawab Litang sambil menggelengkan kepala. Apakah kamu mengharapkan bisa bertahan di air terjun yang begitu deras ini? Kamu beruntung masih memiliki tulang-tulangmu utuh, Liusan gemetar dan hampir berbalik untuk pergi. Tetapi Litang tiba-tiba mengernyitkan kening, tampak curiga, dan menghentikan Liusan dengan mengangkat tangan. Tunggu, apa suara itu? Apa masalahnya? Liusan segera menjadi waspada saat melihat ekspresi serius Litang. Aku pikir aku mendengar suara pedang, jawab Litang.
Liu Shan mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi yang dia dengar hanyalah deru air terjun yang menggema, tanpa suara pedang yang bisa ditemukan. Setelah sejenak, Liu Shan memberikan Litang pandangan yang tak percaya, menggelengkan kepala saat berkata, "Kamu pasti salah dengar. Ayo cepat dan cari di tempat lain. Kita harus menyelesaikan ini sebelum malam tiba." Litang juga mencoba mendengarkan dengan penuh perhatian beberapa saat, tetapi dia juga tidak bisa mendeteksi suara pedang. Dia mulai berpikir bahwa mungkin dia telah salah, jadi dia berbalik dan mengikuti Liu Shan saat mereka meninggalkan tempat itu. Tetapi kemudian, boom! Saat mereka mengambil beberapa langkah menjauh, dentuman keras terdengar dari belakang, membuat keduanya tiba-tiba berbalik dan mundur dengan cepat. Pandangan mereka tertuju pada pemandangan yang mengagumkan. Air terjun raksasa tiba-tiba terbelah, menciptakan celah, dan dari dalamnya, sosok kecil muncul. Melayang di atas air seolah-olah berjalan di tanah datar. Saat sosok itu pergi, air di celah air terjun jatuh dengan keras, menghasilkan suara yang menggema dan membuat Litang dan Liu Shan tersadar kembali. Chen Fan berdiri di atas air. Pedangnya digerakkan dengan kecepatan tinggi, wajahnya dingin dan tegas, memancarkan aura yang tak kenal lelah saat dia maju menuju Litang dan yang lainnya. Tingkat ke-6 latihan Ki? Liu Shan menatap Chen Fan yang mendekat dengan pedangnya dan bertanya dengan kagum. "Kamu berdua tertipu, sebenarnya tidak pernah ada latihan Ki tingkat ke-4, suara Litang menjadi gelap, nada bicaranya rendah dan tegas. Namun, keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Mereka berdua adalah ahli latihan Ki tingkat ke-7, dan lari dari seorang praktisi latihan Ki tingkat ke-6 akan terlihat konyol. Tetapi ekspresi mereka mengungkapkan campuran emosi. Penyerang tersebut telah berhasil menembus air terjun yang mengagumkan dan sekarang, setelah bertemu dengan dua biksu tingkat ke-7, dia tidak hanya tidak melarikan diri tetapi malah mendekati mereka dengan senjata mematikan. Situasi ini benar-benar belum pernah mereka alami sebelumnya. Tetap waspada. Menembus air terjun seperti itu pasti memerlukan dukungan tertentu. Liu Shan bereaksi dengan cepat, memberikan peringatan. Litang, setelah sejenak merenung, mengangguk setuju. Dengan gerakan cepat, Liu Shan menarik pedang tajamnya, memposisikan dirinya di garis depan, dan melemparkan pandangan tajam ke arah sosok yang mendekat. Di tangan Litang, beberapa talisman muncul, masing-masing merupakan harta yang berharga. Sementara itu, Chen Fan, dengan satu kali ketukan kaki di permukaan air, seluruh tubuhnya seolah-olah meluncur dengan mudah, menuju dua biksu di tepi sungai. Dalam sekejap, dengan suara nyaring yang tajam, beberapa talisman menyala, berubah menjadi pusaran besar, raungan menyeramkan mereka bergema saat menghalangi jalannya Chen Fan. Cara spiritual? Mata Chen Fan menyempit, tetapi dia tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, dia mengisi pedang panjangnya dengan energi pedang yang terbakar, melemparkan cahaya kuning di atas bilahnya. Dia dengan cepat mengincar pusat pusaran. Beberapa pusaran sekaligus memancarkan jeritan yang menakutkan saat kabut hitam berputar di dalamnya. Entitas-entitas yin ini sepenuhnya dikuasai oleh Chen Fan's Fiery yang Burning Heaven Sword Ki. PFFT. Dengan sapuan horizontal pedangnya, Chen Fan menghancurkan kabut hitam dengan lonjakan aura yang megah, menyebabkannya lenyap dengan segera. Dalam sekejap mata, beberapa segel jiwa hancur berturut-turut, meninggalkan Litang dan Liu Shan tercengang. Liu Shan memanfaatkan peluang ini, menyerang Chen Fan dengan pedangnya, mempersempit jaraknya menjadi 5 langkah. "Litang, aktifkan formasi Sancai," Liu Shan berteriak, sambil terus menyerang dengan pedangnya. Litang, setelah mendengar ini, ragu. Formasi Sancai adalah talisman paling berharga baginya, dan dia tidak pernah mengharapkan akan menggunakannya di sini. Namun, melihat Liu Shan terus-menerus dipantulkan oleh pedang Chen Fan, Litang membuat keputusan. Dia mengambil 3 talisman kuning dari jubahnya, menyalakannya dengan kinya, dan melemparkannya ke 3 arah yang berbeda di sekitar Chen Fan. Formasi Sancai telah lengkap. "Ayo lihat bagaimana kamu akan lolos dari ini," Litang berteriak. Kinya hampir habis, dan darah menetes dari mulutnya, tetapi dia bertekad. Dia memandang Chen Fan dengan mata tajam. Formasi Sancai, dinamai dari 3 bakat, langit, bumi, dan manusia, melepaskan kekuatan yang dahsyat dari setiap sudut segitiga. Pada saat ini, formasi itu telah terbentuk, menyerupai kekuatan besar yang siap untuk menekan Chen Fan.
Bagaimana mungkin ini? Ekspresi Li Tang berubah drastis, pupilnya menyempit tajam saat dia melihat Chen Fan membongkar formasi itu. Dalam sekejap, sosok Chen Fan memudar, berubah menjadi bayangan yang berlari-lari di medan perang, pedangnya menciptakan kilatan cemerlang saat dia mendekati Li Tang. "Kamu!" Liu Shan tidak bisa menyembunyikan ketakutannya saat dia bersandar di batang pohon dan menatap Chen Fan. Namun, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan "cirp", pedang Chen Fan melintas di tenggorokan Liu Shan, dan dia dibebaskan. Ekspresi Chen Fan tetap dingin saat dia melihat kartu jade di tangannya. Angka merah telah berubah dari 2000 menjadi 3000, sementara nilai hijau di bawahnya sekarang berada pada 1500. Selama dia selamat, terobosan ini akan berhasil. Namun, Chen Fan tidak berniat berhenti pada 1500 poin energi abadi. Dia menyeka darah dari pedangnya, senyum samar terlihat di bibirnya, dan dia terus maju menuju hutan.